Pemirsa, belakangan ramai beredar video yang memperlihatkan sepinya suasana pasar Tanah Abang dari pengunjung dan pembeli. Ratusan bahkan ribuan pejuang nafkah di kawasan pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat seolah tengah digulung derita. Setelah pasar legendaris paling banyak dikunjungi pedagang di daerah ini benar-benar sepi senyap bak kota mati. Beberapa postingan foto dan video yang menunjukkan jika pasar ini sepi tak ada detak nadi kegiatan ekonomi pun viral. Kamu ngomong gampang aja. Ya, bisnis bisa naik, omset bisa naik, apalagi itu penjual bisa naik. Zaman sekarang susah, sepi. Semua pasar lagi sepi, customer pada sepi, tak ada yang datang. Bagaimana? Ini tak ada customer datang, mau bagaimana? Ya, orang bilang gampang kamu ngomong ini, semua omset bisa naik. Kamu bilang strategi, kamu itu semua teori. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura Tugasnya pemerintah untuk ngurus Tanah Abang kosong, artis disalahin. Ini disalahin. Nah, sekarang ya stop, kalau teknologinya semakin canggih ya jangan masuk ke Indonesia. Kita pokoknya maunya SMS-an, nggak mau WhatsApp-an, itu aja lah. Ya, gampang. Sekarang maaf nih, aplikasinya disalahin, ini disalahin loh. Bukan itu, sebenarnya membuka banyak peluang gitu. Untuk semuanya, keluarga dapet, usaha dapet, ini dapet gitu. Jadi si pabrik juga menghubunginya langsung. Dan si reseller mungkin ada sesuatu yang mesti mereka turunin lagi harganya. Sekarang nih kita nih ya, ini gue mah jujur aja teman-teman nih ya, amani negara, kita dipaksa hidup di tengah padang gurun, tau nggak? Ya gak? Semuanya naik, semuanya sulit, semuanya diproses, semuanya gila-gila diperiksa ya. Tapi ya kita nggak dikasih kebebasan gitu. Ini mah saya jujur aja sebagai orang yang punya usaha yang bener-bener, ini mah gue celotehan gue udah halus banget nih, gitu, udah halus, udah tertata enak. Tapi kadang-kadang kalau ngelihat gerem, udah lu pada sibuk-sibuk pada nyindir negara ini. Gue memang bukan pahlawan yang membela zaman, enggak. Tapi maksud gue gini, lu nggak usah nyelamatin orang lain dulu, lu selamatin di sekeliling lu dulu gitu. Nah yang kayak begini digoreng sama berita, lu bukan mikirin yang lain tuh ya. Para pejabat korup ini lu pada mikirin apa? Artis jadi kambing hitam dari aplikasi. Artis itu paling sasaran empuk untuk jadi headline ya, berita. Semoga teman-teman juga tidak menaikkan headline yang menggiring sebuah opini gitu. Suasana ini tentu saja berbeda dari kondisi beberapa bulan sebelumnya, yang mana pasar pusat grosir terbesar di Asia Tenggara itu selalu ramai oleh pengunjung dan pembeli yang membeli barang dagangan yang ada. Konon peristiwa itu terjadi lantaran banyaknya penjual online yang beralih menjual barang dagangan lewat aplikasi live di media sosial yang ada, dengan menawarkan harga yang jauh lebih murah dari yang ada di pasaran. Itu yang paling merusak, itu rusak harga. Cuman mereka kan yang masyarakat taunya TikTok itu, mereka nggak tahu kualitasnya. Mereka yang lihat itu harganya. Nah harganya murah, datanglah ke sini. Maunya harga TikTok. Ikutin zaman sih mas. Kalau konvensional aja harganya kurang, terus sekarang baru ramai ada online shop, jadi kita tetap ngikutin zaman. Ini sejak kapan mas kira jualan online mas? 2020.
Dari beberapa unggahan yang beredar di media sosial, terlihat kios-kios di Pasar Tanah Abang banyak yang tutup dan pedagang banyak mengalami gulung tikar. Kondisi menurunnya daya beli masyarakat itu membuat pedagang terpukul. Akibatnya banyak pedagang harus berputar otak dengan berjualan secara online lewat media sosial yang ada. Namun banyak pedagang yang mengeluh karena berjualan lewat media sosial juga tidak laku alias sepi pembeli. Offline sepi, mau nggak mau saya harus belajar online dong Pak untuk mengikuti zaman. Tapi setelah diikutin online, kita juga nggak punya follower yang banyak sehingga penonton pas online-nya juga sepi Pak. Jadi dua-duanya kalau menurut aku susah. Sementara itu menanggapi sepinya Pasar Tanah Abang dari pembeli, YouTuber Atta Halilintar membantah kalau hal itu akibat maraknya selebriti yang ikut berjualan secara live di sosial media. Artis live mematikan UMKM. Nah, ini aku punya ide luar biasa nih guys. Gimana kalau artis-artis ngejualin barangnya UMKM? Nah, itu kan jadi lebih bagus. Mungkin para UMKM yang jualan butuh viewers yang lebih banyak. Nah, kita dari Toko Papata, Toko Mama Nur akan bikin campaign gokil, yaitu adalah menjualkan barang-barang UMKM yang akan disepakati bersama harganya juga. Nah, kita juga akan menyiapkan hostnya untuk membantu menjualkan barang-barang UMKM. Untuk itu, suami Aurel Hermansyah itu mengajak rekan sesama artis untuk ikut membantu menolong pedagang Pasar Tanah Abang dengan ikut memasarkan produk UMKM lewat media sosialnya. Atta pun menghimbau barang-barang yang dipasarkan adalah barang dengan kualitas baik. Ia pun akan melakukan kampanye dagang untuk membantu pedagang tersebut. Tapi ingat, dipastikan lagi barang yang kualitasnya bagus ya guys ya. Karena kalau misalnya walaupun UMKM misalnya barangnya jelek, nah akan kembali lagi ke pembeli. Karena pembeli ini kan pasti akan komplain dong, kenapa barangnya jelek, misalnya baru dipakai sekali udah pada robek apa gimana. Jadi kita akan memilih juga barang-barang yang berkualitas. Nah, ini bukan hanya untuk para penjual, tapi untuk para konveksi juga. Misalnya ada konveksi, ada pabrik yang UMKM, yang rumahan, yang masih baru-baru tapi punya kualitas produksi yang bagus, kita siap. Bukan hanya pedagang Pasar Tanah Abang dan pedagang pasar lainnya yang merasakan sepi berjualan live di sosial media. Istri Ruben Onsu Sarwenda Tan juga turut merasakan hal yang sama, sepi penonton saat ia berdagang secara live di media sosial. Tak hanya itu, akunnya juga sering di-report penonton. Lantas apa tanggapan Wenda terkait kabar tersebut? Kita disuruh live, tapi kita di-ban, gimana tuh ya? Jadi kayak ada netizen yang nge-report akun aku, jadi bukan netizen doang. Nah, dari orang TikToknya pun bilang gitu loh, kalau misalnya itu ada yang kayak istilahnya mungkin ada orang yang nggak suka, jadi akun aku tuh di-report terus. Jadi kayak kena ban. Jadi kalau pada saat aku live, orang nggak kelihatan aku live gitu. Jadi orang even nggak bisa masuk ngeklik gitu. Dan TikToknya juga bingung gitu, maksudnya ya kenapa ya orang aja ya ini naik, tapi ada nggak yang naik beritanya orang marah-marah pakai nama aku live, kok nggak ketangkep sih? Kalau aku aja kayaknya segala sesuatu ini ada, misalnya ada orang lain yang bilang kenapa kok di Sarwenda bisa segini, kok bisa segini, lah itu kenapa nggak tangkap, nggak dapat videonya, berarti orang nggak nonton atau itu nontonnya bohongan gitu. Kalau orang nontonnya banyak tapi nggak ada yang record, aku kayaknya yang nonton nggak banyak, kenapa banyak yang record? Bingung kadang. Jadi kayak ya kalau misalnya susah sih ya, orang media juga udah ngerti lah kalau misalnya oknum yang mau membuat berita ya tinggal digoreng sama kalian kan. Ya nggak capek nggak? Aku juga capek. Jadi bingung gitu loh, orang lagi jualan lagi ngejelasin apa terus udah kayak gitu malah komennya yang aneh-aneh. Jadi makanya kadang tuh lebih kayak aku sekarang kayak ada beberapa platform yang memang khusus jualan gitu loh. Ya emang aku lagi di tempat-tempat yang khusus jualan aja lah. Kalau enggak emang ada kerjasama sama brand yang emang harus aku live-in gitu. Kalau enggak ya nggak sesering dulu sih. Karena capek ngurusin netizen aja. Ada yang itu ramai ya biasa aja sih, kalau saya nggak ngerasa. Karena kalau masalah kepedulian ya nggak usah diajarin, saya sudah jauh lebih memiliki rasa kepedulian.
rasa memiliki atau rasa menjaga karyawan, orang yang bekerja dan lainnya. Saya sudah jauh punya rasa empati sebelum mereka berbicara seperti itu kan ya. Makanya kalau saya bilang gini, orang kan gampang banget main asal bicara, tapi mereka nggak pernah berpikir sebenarnya gitu. Makanya kalau gue bilang, oh enggak, gue nggak ngerasa itu, karena gue ngerasa ya memang gue lagi ada satu brand yang gue punya, dan terus ini pabrik yang menurut gue banyak manusia yang bekerja di dalamnya dan harus diselamatkan. Jadi makanya tugasnya sebenarnya dari sini, ini pemerintah jangan tukang ngegoreng-goreng berita, ya nggak? Semua pada mati kelaparan, pada kayak yang bukan tugas artis, dia tugas pemerintah untuk ngurusin, gitu. Makanya pada asik-asikan pada debat, nah abis sidang tuh pada makan enak nggak tuh? Sementara itu, maraknya selebriti berjualan di akun TikTok berimbas membuat beberapa pasar yang tadinya ramai kini menjadi sepi pengunjung. Lantas apa tanggapan Ruben Onsu soal sindiran netizen terkait ramainya artis berjualan sembako di TikTok? Buat saya gini, jangan jadikan akhirnya semua masyarakat menjadi kritik, ya menjadi kritikus ya istilahnya. Jadi mengkritik negara sendiri gitu. Toh nyatanya saya ada salah satu restoran, saya punya restoran di luar negeri juga. Oh jauh berbeda. Nanti mulut saya yang tadinya diam kecep jadinya runcing gitu ya. Untuk berbicara hal ini. Nah apalagi untuk mereka-mereka yang asik berkomentar, terus mereka nggak mengeksekusikannya so peduli, tapi nggak ngelakuin hal apapun untuk negara ini gitu. Jadi buat saya gini, lah gue nggak ngerasa sih. Jadi gue ya cuek aja ngomongin minyak, gula. Oh syukurnya puji Tuhan ya, saya ketika udah minyak udah berjalan ya mereka menawarkan masukan, mau nggak ini saya ada gula gini. Iya oke. Saya itu untuk pelaku usaha yang memang besar potensinya, saya pasti akan ngomong ya yang kayak gini harus diselamatkan, karena mereka dari daerah yang mesinnya udah ada, semuanya udah ada, terus mereka nggak bisa melakukan jualan dengan baik gitu karena kalah dengan kompetitor yang besar. Nah apalah kami sebenarnya ya cuman ibaratnya meyakinkan orang ini, tapi kan ini saya bukan model, bukan afiliator, tapi saya yang meminta untuk teruskan pabriknya, jalani, orang yang bekerja jangan ada yang dikurangi, semuanya jalan. Ya poinnya adalah saya terus ambil. Sebelum lu membela orang lain, lu sudah lakukan apa untuk negara ini? Gitu. Gue nggak bisa ngelakuin apapun, gue nggak bisa menjangkau semua orang banyak, tapi gue bisa, yang gue selamatkan ya orang-orang sekitar gue dulu, orang yang bekerja, tapi orang-orang yang menurut gue ini bukan tugas artis. Beralih ke kasus hukum, laporan mantan rekan bisnis yang melaporkan komedian Yadi Sembako ke polisi terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Muhammad Adri Permana bergulir semakin panas. Untuk menguatkan laporannya tersebut, pelapor membawa saksi dan bukti baru untuk menjerat Yadi Sembako dalam kasus dugaan wan prestasi tersebut. Tanggal 12 September 2023 kita sudah membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan. Siapa yang dilaporkan? Yadi, ya Suryadi. Siapa Suryadi itu? Yaitu orang Gus Anom. Apa yang dilaporkan? 372 dan 378. Penipuan dan penggelapan. Di mana dia sudah buka cek dan event yang harus dibayar sekian ratus juta tidak dibayar. Dalam keterangan, usai diperiksa penyidik sebagai saksi mengungkapkan bahwa pihak pelapor sudah melakukan tugas dan pekerjaannya sesuai perjanjian. Namun setelah melakukan pekerjaan tersebut, pelapor justru dibayar dengan menggunakan cek kosong. Saya dengan Bang Yadi Sembako pada saat itu memang sepakat untuk melakukan satu kegiatan, yaitu launchingnya perusahaan mereka. Dan di situ kegiatannya di tanggal 26 Agustus, dan memang kami buat kesepakatan kontrak kerja bahwa H-1 akan dilakukan pembayaran. Dan memang beliau memberikan saya cek di H-1 di tanggal 25, tapi pada saat kami cek tanggal 28 batas akhir pembayaran ternyata ceknya kosong. Kasus dugaan wan prestasi itu bermula saat Adri sebagai pelapor mengurai kalau dirinya dihubungi untuk membuat acara dadakan pada 22 Agustus 2023 dan hanya diberi waktu 4 hari. Meski ada beberapa perubahan, akhirnya acara berjalan sesuai dengan rencana. Namun uang pembayaran belum diterima pihak I.O. milik Adri. Tim
dari tim mereka pun menjanjikan hampir setiap hari kami coba untuk secara kekeluargaan, tapi dengan batas akhir waktu yang sudah ditentukan, akhirnya kami mengambil langkah tegas untuk ke langkah yang jalur hukum. Karena di kontrak tersebut sudah jelas Pak ya, sudah jelas bahwa sampai dengan tanggal 28 Agustus tidak ada pembayaran, kami sudah somasi, kami juga sudah memberikan waktu kurang lebih hampir 3 minggu dan ini sudah mau 1 bulan, tapi tidak ada kejelasan pembayaran sampai detik hari ini. Dugaan penipuan itu bermula ketika Yadi dan Gus Anom menyewa jasa event organizer yang dimiliki Muhammad Adri. Mereka pun sepakat pembayaran dengan menggunakan cek. Namun nyatanya saat pembayaran, Yadi dan Gus Anom diduga menipu dengan memberikan cek kosong pada event organizer acara. Saat itu Yadi tengah menjabat sebagai Direktur PT Gudang Artis dan Gus Anom sebagai komisaris membuat launching perusahaan dengan mengundang lebih dari 25 artis. Lantas akan seperti apakah kasus ini berakhir? Akankah kedua belah pihak bertemu untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan yang ada? Atau justru sebaliknya, bergulir semakin panas di meja hijau? Hingga saat ini pihak Yadi Sembako dan Gus Anom belum memberikan klarifikasinya atas kasus tersebut. Kalau saya ya tetap kenal baik dengan Bang Yadi, ya kita juga mendoakan Bang Yadi agar sehat, agar cepat bisa menyelesaikan masalah ini. Karena yang saya tahu ya memang Gus Anom sendiri sudah berucap dia yang bertanggung jawab semuanya, berarti ya silahkan selesaikan. Kalau memang ya Bang Yadi ini adalah bisa dibilang Karyawan. Ya karyawan atau dikambing hitamkan ya atau apalah itu sejenisnya ya tolong selesaikan lah.